Halo sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dewi Toman Friskana Dea. Saya adalah guru kimia yang mengajar di SMA Negeri 1 Penawar Aji Tulang Bawang. Topik video pembelajaran kali ini adalah mengenai larutan asam basah. Sahabat rumah belajar, pernahkah sahabat rumah belajar mendengar istilah tentang larutan asam dan basah? Apakah yang menyebabkan perbedaan antara larutan asam dan basah? Untuk mempelajari mengenai larutan asam dan basah, maka kita akan membahasnya di video berikut ini. Sahabat rumah belajar, tujuan pembelajaran video kali ini adalah yang pertama, untuk memahami pengertian larutan asam dan basa berdasarkan teori Arrhenius. Yang kedua, untuk memahami pengertian larutan asam dan basa berdasarkan teori Bronsted-Lowry. Yang ketiga, untuk memahami teori larutan asam dan basa menurut Lewis. Baiklah sahabat rumah belajar, kita akan bahas satu persatu mengenai teori larutan asam basa. Yang pertama adalah teori larutan asam basa menurut Arrhenius. Larutan asam menurut Arrhenius adalah zat apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya, HCl apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Nah, karena HCl ini menghasilkan ion H+, maka larutan HCl tersebut disebut dengan larutan asam. Sedangkan larutan basa menurut Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya adalah NaOH. Apabila kita melarutkan NaOH ke dalam air, maka akan menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Karena adanya ion OH- tersebut, maka larutan NaOH disebut sebagai larutan basa. Selanjutnya adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Larutan asam menurut Bronsted-Lowry adalah zat pemberi proton atau disebut juga sebagai donor proton. Sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry adalah zat penerima proton atau juga disebut dengan akseptor proton. Yang terakhir adalah teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat penerima pasangan elektron atau disebut dengan akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa menurut teori Lewis adalah zat yang memberikan pasangan elektron atau juga disebut dengan donor pasangan elektron. Sekian video pembelajaran mengenai larutan asam dan basa. Untuk memahami lebih lanjut mengenai larutan asam dan basa, dapat dipelajari di video selanjutnya. Demikian dari saya, tetap semangat belajar, tetap merdeka belajar. Terima kasih.
Created using Powtoon. Created using Powtoon. Halo semua, jumpa lagi di Friska Channel. Kali ini saya akan melakukan uji larutan elektrolit dan non elektrolit. Di sini saya menggunakan modifikasi alat. Biasanya alat uji elektrolit dirangkai dengan menggunakan baterai, tapi kali ini saya menggunakan aki supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, kita lihat satu persatu hasilnya. Oke, di sini ada larutan A. Larutan A ini adalah larutan H2SO4. Ya, kita akan uji apakah larutan ini menyala. Ya, kita masukkan pakunya. Nah, ternyata lampunya menyala terang ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa larutan A, larutan H2SO4 atau di sini saya menggunakan cuka karet adalah larutan elektrolit. Oke. Sekarang selanjutnya saya lap dulu dengan menggunakan tisu. Ya, tadi ada tisu ya. Ya, kenapa? Supaya sisa-sisa larutan tadi tidak menempel dengan larutan yang lain. Oke, kita lihat mana lagi sini ya. Kita keringkan dulu ya. Bisa tisu, bisa kertas juga bisa. Oke, ini dia tisunya. Saya keringkan dulu ini pakunya. Ya. Kita lihat. Sini ya prosesnya. Saya keringkan dulu pakunya. Oke, sudah kering. Selanjutnya saya akan mencoba pada larutan NaOH. Di sini saya menggunakan larutan NaOH asli, tapi bisa juga digunakan soda api ya. Kalau mau coba pakai soda api, kita coba. Oke, ternyata lampunya menyala terang ya. Berarti NaOH jelas adalah larutan elektrolit. Oke. Selanjutnya saya bersihkan lagi ya. Saya lap lagi. Oke. Ya. Saya coba sebelah sana ya, mungkin sebelah sana lebih jelas. Nah, selanjutnya di sini ada larutan C. Ya, ini larutan C yang akan saya uji. Ya, saya singkirkan dulu ini larutan A dan B-nya supaya lebih jelas. Larutan C ini adalah larutan asam cuka ya. Kita coba apakah larutan asam cuka ini akan menyala. Ya, di sini terlihat bahwa larutan asam cuka itu redup ya, lebih redup daripada H2SO4 atau cuka karet dan
NaOH atau bisa menggunakan soda api. Berarti jelas larutan asam cuka atau CH3COH ini merupakan larutan elektrolit lemah. Sedangkan yang tadi cuka karet atau H2SO4 dan NaOH atau bisa menggunakan soda api merupakan elektrolit kuat. Nah, selanjutnya di sini ada larutan D, larutan NaCl. Kita coba apakah larutan NaCl ini adalah larutan elektrolit atau bukan. Ya, ini ternyata hasilnya terang ya, terang sekali. Nah, sesuai dengan teori ya, kalau larutan NaCl ini merupakan larutan elektrolit kuat. Nah, larutan NaCl ini kita temui sehari-hari dan kita kenal sebagai garam dapur. Selanjutnya ini ada larutan sunlight. Kita coba larutan E, larutan sunlight. Apakah ini merupakan larutan elektrolit atau non elektrolit? Kita coba. Oh, dia lampunya sangat-sangat redup ya. Jadi larutan sunlight ini ternyata merupakan larutan elektrolit lemah. Ya. Selanjutnya ada gelembung gasnya juga ya. Selanjutnya kita coba pada larutan sabun colek. Apakah dia merupakan larutan elektrolit? Oh iya, redup ya. Ternyata sabun colek ini merupakan larutan elektrolit lemah. Oke, selanjutnya kita coba pada H2O. Sabun colek larutan elektrolit lemah juga ya. Kita coba pada larutan G. Ini H2O atau air. Kita coba. Nah, ternyata tidak menyala ya. Oke, tidak menyala, berarti air ini merupakan larutan non elektrolit ya. Oke, demikian percobaan kali ini. Ini rangkaiannya bisa ditiru ya. Kalau ini lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan baterai karena daya yang dihasilkan oleh aki motor ini sangat besar.